Kalau Cermek itu sih kalau setiap turun atau naik gitu ya. Turun sih keseringan sih. Nggak tahu halu atau gimana. Tapi kalau halu dibilang halu itu pasti hanya sekali-sekali bang. Kalau badan kita lagi drop banget boleh dibilang halu. Tapi kalau maaf ke Cermek itu kan udah lumayan sering lah kita pastikan. Dan itu hampir setiap turun kalau lewat maghrib itu menjelang jam 7 apa. Gue perasaan gue tuh selalu ngeliat kayak bangunan keraton tau bang. Di kanan kiri selalu jalan turun. Di jalur Linggarjati kek, Palutungan, apalagi Pengayan Badak. Gue pernah mau kesurupan 13 orang bang. Sampai gue stopin di Pengayan Badak. Jalur Palutungan pernah. Step aja. Ya yang gue rasain itulah paling sering tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Nistar Horor. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ketemu narasumber yang dimana ini tuh kalian bisa nebak sendiri karena cluenya aki-aki tua bangka gitu kan. Jadi kalian bisa tebak sendiri lah. Dan buat kalian yang penasaran dengan serunya gue ngobrol sama nih orang, kalian pokoknya wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Nih cuy, kali ini gue kedatangan tamu. Sebenarnya lu nggak perlu tahu nama asli dia lah. Biasa gue manggilnya tuh aki-aki, botak, ya anjing babi gitu kan. Tapi lu jangan usah mikir nama dia apa, kita panggil aja dia aki-aki lah ya. Dia ini salah satu senior. Enggak lah, sama aja. Enggak ada lah senior-senioran mah. Umurnya lebih tua. Tapi lu jangan beranggapan gue nggak sopan sama dia. Udah kayak temen mah ya udah begini aja gitu kan. Jangan buka aib di sini dong, so kata dia kan. Aduh. Dia punya. Lu berarti naik tahun berapa bang? Naik gunung. Kalau gunung itu seingat gue 2002 lah ya. 2002. 2002. Musyek, udah lama juga ya. Gue naik 2010-an lah. Lu sekarang tahun berapa nih? Berarti lu udah pernah ke Merapi? Merapi, Jawa Tengah? Ya, udah. Berarti gunung yang belum apa? Ya banyak banget. Gunung banyak banget gunungnya. Berarti Semeru udah lah ya. Ya udah beberapa kali juga lah. Semeru udah beberapa kali. Terus ada pengalaman juga lah. Maksudnya dia nih orang-orang yang naik di tahun 2000-an. Jadi ya kalau pengalaman naik gunung ya dia lebih banyak daripada gua gitu. Enggak lah. Dan ini aki-aki sumpah lu. Ini aki-aki tenaganya lebih gede dari gua. Aduh jangan gitu. Lu suka gitu sih. Aduh ini yang kayak gini nih jangan percaya. Enggak ya. Gua akan bilang Anjar itu masih di bawah gua. Kalau soal fisik gua akan bilang kalau dia di bawah gua. Tapi kalau gua bilang dia lebih kuat dari gua pun gua akan bilang. Terus kenapa lu bilang gua lebih kuat dari? Tahu aja. Jadi bukan karena dia kuat tapi karena memang dia umur ya nggak usah kasih jam malu kan intinya. Nggak masalah kok. Umur lu berapa? Alhamdulillah dikit lagi 44 nih. 44 dan dia masih aktif naik gunung. Iya dari dulu nggak pernah berhenti sih gue. Nah makanya setiap tahun gue ngikutin perkembangan. Kenapa fisiknya masih oke, masih kuat karena memang amin, masih aktif, gitu kan. Kalau dibilang kuat banget bukan bilang lu masih dalam arti apa-apa. Maksudnya lu akan terbiasa, lu akan kuat itu kalau lu naik gunungnya rutin. Iya itu ngaruh banget sih. Nah, terus lu ada cerita apa selama lu pendakian zaman dulu? Karena kan orang dulu kan nggak kayak sekarang rame lah ya. Iya. Lu katanya pernah ngalamin kejadian temen lu berubah jadi pocong. Udah langsung ke horor aja. Oh disebutin gunungnya nggak apa-apa, jalurnya nggak apa-apa. Kalau yang jadi pocong itu selamat. Jalurnya Guci lama tuh kompak. Oh kompak ya. Iya. Itu lu naik di tahun berapa? Aduh kalau tahunnya gue pastinya nggak tahu. Tapi ya lupa gue. Iya, memang nggak ketemu orang sama sekali, nggak ketemu tim lain. Nah, terus awalnya gimana tuh bisa? Kalau pakai satu ya.
Ya zaman-zaman kita susah dulu tuh ya, kita naik gunung kan BM tuh. Jadi kalau sistem kita di sana tuh, gue tuh kadang kan kebanyakan mayoritas kita orang-orang kurang mampu deh bang. Ya. Jadi gue sistemnya pakai sejadah nih ya kan, pakai sejadah. Kita pada naruh duit tuh, pada nyumbang tuh, dimasukin dalam kolongnya tuh, apa tuh? Tahu, masukin kan duit gini. Misalnya lo berapa? Jadi gue nggak tahu lo ngasih berapa bang. Oh, iya. Gue nggak tahu ngasih gue berapa, teman-teman gue juga nggak tahu tuh. Ini ngasih berapa gitu. Jadi pokoknya tak ada 7 orang, 8 orang gue lupa lah waktu itu. Biasanya tuh setelah itu gue buka dong. Nanti alhamdulillah gue yang dipercayain tuh. Kayaknya kita cuma dapat ke gunung ini nih gitu misalnya kan. Baru kita tentuin tuh. Walaupun sebenarnya nggak cukup sebenarnya. Cuman maaf ya nih KAI dulu kan kita. Banyakan nggak bayarnya nih kan. Ya kira-kira kayak gitulah akhirnya keselamat lah kalau yang waktu itu tuh nggak punya alat. Ini jangan dicontoh ya. Gue takut di blacklist doang tuh. Asli bener. Itu tuh kita tuh tidur di terpal aja. Emang sering zaman dulu tuh nggak bawa tenda. Percayalah gua. Gimana ya? Akhirnya cuman memang kita dulu kan bisa bakar-bakaran ya bang ya. Kalau nggak bakar-bakaran kelar lah hidup kita tuh pokoknya. Ya oke. Kira udah tuh jalan waktu itu keselamat gitu berapa kan. Aduh kalau orangnya berapa ya? 7 apa 6 lumayan banyak tuh. Lumayan rame lah waktu itu tuh. Ya bawa tenda ya kan. Gue ingat banget kalau lo tahu model apa ya? Panci yang buat masak nasi yang rada cekung tuh. Yang tebel banget gitu gak lo? Yang digantung. Gue bawa bang. Gue pakai kayu bakar. Dulu nggak ada tuh kompor nesting. Gue pakai kayu bakar ya kan. Pokoknya singkat cerita, kalau langsung ke to the point pocongnya sini. Ada, lu ceritain dulu dari awalnya sih. Ya udahlah kita. Tapi di awal perjalanan tuh nggak nemu apa-apa. Nggak ada yang aneh maksudnya. Biasa-biasa aja karena kita memang biasa tuh naik kereta dulu ke Cikampek gratisan ya kan. Abis itu nawar bis lah jalan dulu ke Simpang Jomin gitu kan. Akhirnya kita turun di Yomani itu kan. Mungkin kalau sekarang enak pada naik angkot atau apa. Gue pernah tuh jalan kaki anjing dari Yomani. Dari Yomani sampai base camp. Sambung-sambung. Kadang naik mobil sayur apa aja deh. Jalan kaki kata gue jauh juga ya. Dulu perasaan tuh deket aja zaman muda tuh. Udah akhirnya udah kita naik lah pagi itu kan. Naik pagi. Pak biasalah. Maghrib sampai di pos 4 tuh. Tempat kita orang bilang camp lah sekarang gitu kan. Walaupun gak ada tendanya gitu pokoknya camp. Jam-jam 5:30 tuh bebenah tuh gue gelar tuh kan terpal. Maksud gue buat terpal apa ya? Kalau nggak hujan di bawah, kalau hujan gue jadiin situ terpal. Itulah cerita gitu. Kayaknya nggak hujan nih aman udah kita gelar di bawah tuh kan. Set. Malum bang, kadang kan namanya kita lagi naik gitu kan temen nenan ya. Ada yang manja, ada yang males, ada yang rajinnya kerajinan, ada yang usil, iseng gitu kan. Nah, jadi teman gue ini memang yang salah satu ini memang pertama kali sih naik gunung sebenarnya. Pertama kali? Iya, pertama kali naik gunung. Jadi dia tuh, gue lagi sibuk beresin ini tuh dia pengennya tidur aja duluan tuh. Kalau zaman dulu tuh kan jadi barang di lemari semua dibawain bang. Wah dia sampai tebel banget udah kedinginan duluan dia tuh baru jam segitu kan. Gue masih nyari kayu, yang lain nyari kayu siap-siapin buat ntar malam gitu. Dia tiduran tuh. Temen gue satu digandeng sama dia. Bang lu deket-deket gue apa bang? Kata dia kayak takut gitu memang. Kedinginan dan takut dan males kali ya. Kumpul semua deh dia. Bangke juga emang tuh. Gue kalau bukan anak tetangga nyokap gue udah gue remet bang. Cuman kita kan gak gitu kan. Ya udah. Akhirnya udah tuh kan. Gue beres-beres gitu. Tiba-tiba maghrib tuh kan. Udah mau maghrib. Gue bilang pas gue di posisinya nih inget banget gue nih belakang kiri gue masih inget sampai sekarang nih. Setahu gue di bajunya biru tadinya. Nah yang si males ini aman. Tapi yang teman gue yang nemenin ini bang, pas gue nengok pocong bang, demi Allah. Cuman gue kan emang dari dulu tuh maaf ya, bukannya so berani atau gue nggak pernah kepikiran sama setan. Jadi gue nggak takut sama sekali. Gue gampar. Oh kenceng banget kan. Dia bukannya marah, malah bersyukur. Ih, alhamdulillah. Langsung kan. Lu gila pakai baju yang bener lu mau nakut-nakutin gue bilang gitu ya kan.
Untung masih pakai tangan, gue bilang. Kalau pakai kayu bakar, buset, gak kelihatan tuh muka lo, hitam semua, geseng kan. Akhirnya udah itu bang, tinggal cerita kan. Dia malah bersyukur tuh. Gue bilang, lo kok gila sih Ting, namanya Giting tuh. Lo kok gila, gue bilang, lo gila lo ngerjain gue bilang. Ih demi Allah di, kata dia. Gue ketindihan pocong, kata dia, gak bisa napas, kata dia. Jadi apa yang diceritain seperti sama persis sama apa yang gue lihat, Pak. Itu menurut lo gimana tuh? Bener apa enggak tuh? Gue terus terang awam kalau soal gituan, gue akuin. Kalau dibilang bener atau enggak ya mungkin karena faktor capek bisa kan. Oke. Kalau dulu kan keterbatasan. Ya kalau orang capek mah ya lu tau sendiri lah, kemarin pas naik bareng tiba-tiba ada rambut gondrong gimana. Itu kalau itu emang halu juga tuh. Halu sama gitaris Sepultura. Cuman kalau dulu tuh setahu gua kan emang iya angker dan hawanya beda lah kayak sekarang gitu kan. Tapi temen lu nggak apa-apa pas udah itu udah ngalamin jadi pocong gitu? Nggak apa-apa sih, normal-normal aja. Besok alhamdulillah masih bisa ke puncak. Oh, pulangnya trouble dia. Pulangnya kenapa? Wah iya bener, itu hampir gue jemput lagi bang ke atas. Yang si jadi pocong ini nggak sampai base camp. Gara-gara. Sampai jam 8 malam. Gara-gara? Gara-gara mungkin belakangan ya. Ya. Gue nanya dulu nih sama anjing kok lama banget ya mereka ya, kata gue ya. Jadi kadang tuh zaman dulu bukan yang tinggal-tinggalan atau gimana, biasalah kita kadangnya kan karena udah saling percaya, udah biasa dia ini udah jalan aja santai yang duluan-duluan gitu kan. Akhirnya berdua nih, ada temen gue Baon bang, Ambon lah pokoknya. Ambon itu sohib gue lah, maksudnya gue bisa percaya dia sendiri pun aman, gue bilang. Apalagi berdua sama temen gue ini, gue pikir gue nggak. Akhirnya pas gue mau naik, akhirnya dia sampai, alhamdulillah tuh. Akhirnya sampai, dia bilang kayaknya cedera dia, ternyata kena lututnya bagian sini pas turun. Itu kayaknya sampai sekarang masih tuh bang, udah puluhan tahun masih sakit katanya. Masih sakit gara-gara dari selamat itu? Iya, gue juga nggak tahu deh. Cuman kan kita mikirnya logis ya, mungkin dia pas turun kecetit atau apa gitu ya kan. Itu mukanya pucat bang. Yang gue tanya Baon itu, yang sohib gue itu, sampai dia tuh sampai udah pasrah banget katanya. Mau mati deh gue di sini. Diomelin sama temen gue yang Ambon ini. Lu mau mati di sini ngeribetin gue juga nih, kata dia kan. Belum sih dia lagi dibawa pasti naik nih, ribet nungguin kita. Jadi ya masing-masing kita pernah lah sampai titik terendah kayak gitu. Gue suka tuh kalau ngeliat temen-temen gue sampai hancur banget. Kita juga kalau pas kita di titik hancurnya kita seru kan gitu. Ya udah kira-kira begitu deh. Kalau dulu kan kayak pas kejadian mah ya puyeng malah kan. Iya. Kenapa? Tapi kalau udah selamat semua tuh kayak ada banyak. Sampai sekarang tuh sekarang seru. nggak habis tuh cerita. Terus itu lu tahu nggak temen lu kenapa? Cuman gara-gara kecetit atau gimana gitu? Dia nyeritain nggak? Kalau menurut temen? Kayaknya sih kecetit dia bilang deh. Oh, Enggak, maksudnya logis, bukan karena hal-hal yang lain sih sebenarnya. Dan alhamdulillahnya juga ya waras-waras aja sampai sekarang. Mungkin kalau pas pocong itu kayak ngelewat kepleset nyungsep ke temen lu kali, bisa jadi. Bisa jadi makin sampai sekarang nempel sampai sekarang. Loncat gitu kepleset, iya. Tiba-tiba drek gitu. Nah temen gua rata-rata tuh pada ngeliat bang. Macem-macem lu ngeliatnya lu. Maksudnya? Masa lu nggak berasa sih bang, kata dia. Apa? Gue disambit sepatu loh, kata dia. Ada yang cerita kayak gitu masa? Gue disambit sepatu segala macem ya kan. Gue biasa aja bang, bener. Gue kencingnya biasa aja, nggak digangguin atau apa. Cuma temen gue yang lain pada ngerasain semua. Waktu di area camp? Di area itu. Dan kocaknya, kita kan kayu bakar itu ada masanya lah, habis lah akhirnya kan. Habis lah itu, sekitar gue inget banget jam 8 apa setengah 9 tuh habis Isya, ya habis lagi ya kan. Emang kalau yang maaf ya bukannya ini so tau atau gimana, mungkin yang pernah lewat jalur Guci Kompak zaman dulu itu pos 4 maju dikit yang ngambil air ke bawah itu serem banget bang. Gelap banget deh. Itu banyak akar-akar jatuh gitu. Itu sampai kita agak bingung bedainnya, takutnya pas kita ketarik ular apa akar gitu kan apa maunya. Nah itu gue ngambil lagi ya kayu gitu kan, ambil siapin kayu bakar gitu ya kan. Terus gue kumpulin yang banyak. Akhirnya gue ngetes juga nih sama temen. Bukan ngetes sih, jatuhnya apa ya bang? Kalau ngetes kayaknya songong banget ya. Maksud gue pengen lihat inisiatifnya lah mereka kan. Habis lagi jam 1:30 pagi. Gue pura-pura tidur ya kan. Padahal kedinginan kan, api mati. Anjing kata dia. Gue mau lihat anak-anak ada yang gerak nggak nih kalau gue nggak jalan gitu ya kan. Gue bilang gitu kan. Anjing. Udah berdiri nih dua nih temen gue nih. Si Iting sama si
Batak tuh, gue inget banget Sian tuh. Kok nggak jalan-jalan, kata gue kan. Gue pura-pura tidur doang, padahal gue bangun tuh. Gue cuma pengen lihat inisiatifnya doang. Kayaknya pada takut mereka. Masih pada parno ya kan, takut lah main kayak gitu. Gue juga bingung ngapain takut sih, kita juga iblis pikir gue ya. Udah deh, akhirnya gue bangun tuh, kesel gue. Anjing, bangun dari tadi kedinginan ngambil kayu kayak atau apa. Cuman ya marah-marah bercanda lah. Kalau kita kan di gunung kan biar cair aja gitu. Pas gue jalan baru, ayo bang sama lu aja. Tiga-tigaan kata gue. Gue lagi aja, aki-aki lagi aja dikerjain kalau kata lu, anjing. Ya udah, akhirnya kita nyari segala macem. Itu udah baca doanya bismillah, astagfirullah, bismillah apa. Ya tapi sebenarnya fine-fine aja bang, alhamdulillah sih akhirnya. Ya udah, ya mungkin nggak terlalu seru sih ya. Iya. Iya sebenarnya naik dulu tuh seru daripada sekarang. Kurang greget enggak lah, sekarang. seru sekarang juga. Enggak, rame anjing. Nggak seru kayak dulu tuh. Tapi gini ya, gua percaya namanya setan. Tapi ada mungkin beberapa orang content creator kan kayak bilang di gunung itu nggak ada setan. Gua tuh cuman ngambil dari sisi positif, sudut pandang lain. Ya mungkin kayak orang ketika udah percaya setan pasti akan lupa dengan hal safety-nya naik gunung itu apa. Tapi di sisi lain dengan adanya setan justru lebih ke apa ya? Orang tuh nggak berani macem-macem, paham gak sih maksud gue? Jadi misalkan, oh kalau di gunung tuh nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Justru ada larangannya. Jadi di Gunung Slamet atau ya di beberapa gunung itu ada yang naruh bahwa misalkan kayak di area camp, terus tiba-tiba di sana ada petilasan atau ada makam. Padahal aslinya itu nggak ada makam. Warga Akamsis itu dibikin makam supaya kenapa? Biar orang nggak buang sampah di area tersebut. Oh iya. Positifnya itu menurut gua. Jangan kencing sembarangan, makam sono gitu ya kan. Jangan buang sampah. Kalau sekarang kan banyak kejadiannya tuh kayak orang-orang tiba-tiba naik gunung, sok-sokan gitu kan. Ya akhirnya nyasar dan sebagainya gitu. Ya kalau dulu juga kalau dibilang nyasar mah ada, cuman kan tingkat nyasarnya orang dulu tuh jarang, kecil lah. Kenapa ya? Dulu padahal sepi, tapi alhamdulillah malah nggak pernah dengar nyasar ya. Sekarang yang rame malah ada-ada aja. Satu kalau kita kan gimana? Dulu kan zamannya kagak apa-apa motor kan, kita mau ke warung aja, sekolah aja jalan kaki. Nah sekarang apa-apa ke motor, fisiknya juga beda lah. Anjir, kalau ngeliat cerita jalan kaki kayak kaki udah pegel banget ini disiksa tuh. Iya. Kayak dulu mah kita nggak manja-manja banget kayak sekarang lah gitu kan. Ya mungkin sekarang juga ada beberapa orang yang nggak manja-manja banget, tapi kan dulu hobi rebahan, main HP terus tiba-tiba naik gunung. Lah orang dulu mah buset, fisiknya biar kata kita pakai baju jaket berangkat kan fisiknya oke. Bugil di gunung juga biasa aja, buka telanjang baju di gunung biasa aja kan. Mau nerabas jalur selalu aja, yang penting kalau ketemu macan aman udah gitu kan. Kayak gitu. Terus lu dapat pengalaman apa lagi di Ciremai katanya? Padahal lu sering kayaknya hampir setiap gunung ada sih sebenarnya ya. Iya, tapi kan cuman kalau kita ceritain semuanya kayaknya sebulan juga nggak kelar. Gimana? Ciremai dapat apa? Maksudnya lu kata lu kan ketemu dengan sosok yang sama terus. Kalau kita ya pasti nggak tahu ya cerita kita sama atau enggak. Jadi pasti kita punya, walaupun kita nggak terlalu mikirin setan atau gimana, pasti ada gunung yang kalau anjir kalau di sini kenapa agak ini terus gitu ya kan. Kayak udah connect kok ke situ terus gitu ya. Nggak apa-apa nih. Iya kagak apa-apa ceritanya. Kalau Ciremai itu sih kalau setiap turun atau naik gitu ya, turun sih keseringan sih. Nggak tahu halu atau gimana. Tapi kalau halu, dibilang halu itu pasti hanya sekali-sekali bang. Kalau badan kita lagi drop banget, boleh dibilang halu. Tapi kalau maaf, ke Ciremai itu kan udah lumayan sering lah kita pastikan. Dan itu hampir setiap turun kalau lewat maghrib itu menjelang jam 7 apa. Perasaan gue tuh selalu ngeliat kayak bangunan keraton tau bang. Di kanan kiri selalu jalan turun. Di jalur Linggarjati kek, Palutungan, apalagi Pengayan Badak. Gue pernah mau kesurupan 13 orang bang. Sampai gue stopin di Pengayan Badak. Jalur Palutungan pernah. Astagfirullahaladzim. Ya yang gue rasain itu lah paling sering tuh. Gak tau lo ngerasain gak? Jadi kayak ada kayak delman-delmanan kayak gitu. Turun. Tiap turun tuh. Gak tahu yang gue rasain sih sering gitu. Berapapun. Udah mau bawah malah. Oh udah mau bawah. Iya udah mau bawah Pak. Ini ya sekitar 1,5 jam lagi bawah, sejam lagi ke bawah.
Memang sih mungkin di saat kita udah mulai capeknya gitu ya. Tapi kan kalau Palutungan sebenarnya kan 3,5 jam atau 4 jam itu sampai itu turun kalau dari puncak, kecuali Linggar ya Bang ya. Nah itu aja, sama aja tuh yang gue sering. Nah kalau cerita yang tadi jadi mundur lagi nih, gue jadi kebuka lagi nih, gak enak juga nih. Gak apa-apa. Iya kalau cerita yang Pengayan Badak tuh, itu ada kocak juga cerita tuh. Temen gue jadi suka ilmu hitam gitu deh. Dia punya deh, enggak dia punya. Dia kayak punya gitulah, kayak orang sakti lah di tempat. Kita kan zaman dulu mungkin nggak punya pegangan atau apa gitu. Kicep Bang di Bonet Cermek. Anjing, gue sampai takut banget dia, apalagi pas gue lagi jalan sendiri kata dia. Nah akhirnya singkat cerita kita jalan, yang kebetulan ini lain lagi ya, pas Cermek naik Palutungan, kita beberapa orang tuh naik lumayan rame lah, kalau nggak salah ada 12 orang atau 13 orang tuh. Dan lagi-lagi tenda kita cuma satu. Ya kan, nah udah emang maaf ya zaman dulu ya serba nggak punya ya kan, rental juga nggak ngerti, belum ada atau apa, jadi ya resiko ditanggung masing-masing sebenarnya. Karena si Maxi cuma 500 perak, asuransi cepek kayaknya nggak mungkin, jadi 600 perak si Maxi. Udah kan, kira-kira udah. Kita pas kebetulan tuh gue mau maghrib tuh, gue inget banget tuh. Kalau zaman apa namanya, Cigowong ya, yang air tuh Palutungan tuh pos 1 Cigowong apa. Nah lewat Cigowong itu gue masak nasi tuh, gue inget banget jam 5. Itu pas naik pas turun? Pas naik nih Bang, pas naik kan. Alhamdulillah ini lagi pas sholat lagi itu tuh. Lagi pas sholat lah, kadang kan kita lagi sholat lagi kagak ya kan, jujur aja. Pas sholat, zaman dulu gimana ya, emosi itu terlalu tinggi Bang. Kadang ambisius kita salah juga sih memang. Gue gak sholat lagi tuh, udah mau jam maghrib, gue pikir, ayo kita jalan lah. Kata gue, ngapain kelamaan nih, kata gitu. Lo gak sholat dulu Bang, ada yang nyeletuk tuh. Udah ntar aja lah, gampang kata gue. Bah, jadi pas mau jalan nih, tolong dijelasin nih, ente lebih pengalaman nih. Begitu jalan sebentar Bang, aneh masih ingat. Pohon besar Pengayan Badak tuh sebelah kanan, gue inget banget, gue jalan paling belakang Bang. Itu kayak kita digampar bareng-bareng Bang. Deg-deg sesak napas semuanya 13 orang. Dadanya. Kata gue ini mau kesurupan ya kata gue. Tiba-tiba gue langsung teriak, stop. Alhamdulillah masih bisa gue kagetin dan mental semuanya. Zaman dulu kan kita nggak bawa silver queen tuh. Tolong gula Jawa keluarin gue bilang. Pada mangap lo atu-atu. Buat templungin atu-atu tuh. Pak. Udah kita ngaso dulu. Gue tanya apa yang gue rasain ke dia kan. Lo sama gak apa yang gue rasain? Demi Allah Bang, itu siapa ya tadi ya katanya. Jadi kayak ditembak bareng gitu loh. Itu gimana tuh? Apa mau kemasukan apa sih? Ya kalau kemasukan nggak tahu, mungkin ngelewat gue bilang. Emang bisa ya numpang lewat? Gitu? Bisa aja. Apalagi itu kondisi temen lu bawa barang kan. Punya pegangan nih. Iya, bawa barang kan. Kayak gitu. Bisa tapi pas itu nggak kenapa-napa sampai. Alhamdulillah. Wih, panjang ceritanya. Itu sampai pagi gue tanjakan aso apa nggak berhenti jikir Bang. Sampai gue nemu batu merah delima kata orang nggak gue ambil. Selalu gue lihat. Setiap gue lihat ke bawah, ini batu ngikutin gue lagi. Pas gue naik lagi, ini batu. Itu kata gue, ya Allah, gue salah apa ya kata. Ya udah, akhirnya udah. Terus temen lu ngalamin apa? Dia cuma ngelihat ada orang di belakang, misalnya kita berapa orang gitu ya. Belakang lu siapa tuh gitu, bukan tim kita, tiba-tiba hilang, kayak gitu-gitu aja sih. Cuman anehnya gue tuh gak terlalu ini Bang, sama setan-setan tuh, kalau gak lo paksa korek-korek gitu gak terlalu. Ya kayak masa bodoh lah. Iya, bahasanya gitu lah, kayak masa bodoh. Misalnya kalau ngeliat, ya udah biarin aja gitu kan. Iya. Masa gue mulu lo enggak nih anjir apa ya? Banyak nih Bang sebenarnya kalau dibuka atu-atu kan setiap gunung ada loh. Jadi ingat-ingat. Ya kira-kira gitulah. Kan itu pengalaman kan. Yeah. Tapi maksud gue, ketika lu ngalamin itu, sebaiknya bertindak itu kayak gimana? Kalau lu secara pribadi. Kalau gue, yang pertama itu awareness ya, kesadaran itu harus tetap dijaga kalau menurut gue. Dia ngeganggu kita sejauh apapun, tetap kita itu di atas mereka kan. Insya Allah nggak apa-apa gitu, karena kita punya Tuhan yang maha, udah nggak ada lawannya gitu. Kalau kita udah gitu kan, dan pokoknya itu deh. Jangan kalah, tetap sadar, tenang, dan kan kadang kan kita udah tenang tuh dia coba ganggu tuh Bang tuh. Pikiran kita coba
dibikin parno lah kalau bahasa anak sekarang mungkin ya. Ya lo punya Tuhan lah. Mungkin kalau yang Islam bisa zikir, bisa banyak bercanda sama temennya, itu ngaruh sih kalau kata gue. Jangan bengong atau apa tuh, Diem-dieman aja ya. jangan diem-dieman aja kayak gitu tuh kan. Kalau kita terlalu berisik juga sih, gak enak juga sama warga. Iya. Karena memang bener. Ini lo emang dia bilangnya nih, gue kalau naik sama dia, aduh, abis gue diakalin. Masalahnya kan kalau naik gunung itu diem-dieman kayak kita nggak mandang rendah orang, kita nggak merasa bahwa kita paling senior gitu kan. Tapi gue kadang-kadang kasihan sama orang-orang yang naik. Kita naik gunung capek, pastilah semua orang capek. Mau gue, mau siapapun yang udah senior pasti capek. Pasti. Tapi ketika lu naik tuh minimal lu komunikasi dengan tim lu. Jadi kayak ngobrol, bercanda, hibur gitu kan. Iya dong. Buset, elak-elakan gua sampai mau putus kalau udah naik. Karena kenapa? Karena ya gua nggak bilang semua harus disamaratakan, tapi lu harus punya satu tim yang memang congornya tuh gacor. Booster juga soalnya itu. Iya. Ketika kita lemes tuh dengar kayak gituan tuh jadi kayak Ya ada lah iya, gitu kan. ngaruh lah. Banyak sih kalau kata gue, bukan dikit Bang. Iya, walaupun kadang enak juga gue denger bacotan. Jadi kalau misalkan kalian dapat tim tuh usahakan ada satu orang yang gacor. Ya minimal sebenarnya bukan kayak lu teriak-teriak di gunung itu nggak perlu, tapi untuk tim lu aja nih buat ngebus, ngobrol, seru-seruan, happy-happy. Bukan yang lu kayak di gunung gede kan teriak, kayak monyet gitu kan, kagak gitu juga. Aduh, itu bener. Iya kan, masa kita ngobrol-ngobrol biasa aja, seru-seru aja, happy-happy aja gitu kan. Terus lu kan naik dari 2000-an kan. Lu berarti pernah ngalamin temen lu hipo atau Waduh, banyak Bang. yang paling parah deh, yang paling parah, hampir mati lah. yang hampir mati nih ya. Apa lu pernah dapat temen lu mati? Kalau mati alhamdulillah nggak jadi Bang. Masih takdir Allah mengatakan dia hidup. Banyak sih. Kalau zaman dulu kita, mungkin Mahameru lah ya, karena kan kita jalan malam dari Kalimati ya itu ya. Duh, kalau cerita Semeru tuh sampai sekarang tuh dia juga orangnya gitu. Untung, jangan bukan untung ada gue bilang untung ada Allah kata gue. Ya langsung potong aja lah ya. Mungkin kita naik dari Kalimati itu kan biasanya jam 1-an gitu ya. Dan zaman dulu kan mungkin jaket kita belum bagus Bang. Ya. Itu cuman pakai sweater STM tau kalau yang ada tulisannya misalnya budut gitu ya kan. Itu kita bisa berapa lapis. Akhirnya kita jalan pak. Nyampe lah mulai di apa tuh Arcopodo lewat tuh tanjakan Kelik tuh udah mulai mau Cemoro Tunggal tuh. Kalau sekarang katanya udah nggak ada ya Cemoro Tunggal. Pas gue jalan begitu kebetulan gue di depan nih Bang sama teman gue berdua. Tiba-tiba itu sekitar jam berapa ya, mungkin 3:30 pagi lah. Mungkin nutrisi juga kali Bang. Gue bener nih naik sama dia dong nih sehat gue. Asli dari puluhan tahun gue naik gunung sama dia dong nih sehat nih bener nih. Sehat apanya? 4 sehat 5 mampus. Iya. Kenyang dijamin dah. Aduh. Gue rasa nutrisi Bang ya. Jadi dulu itu kita naik tuh selalu Indomie. Dan gue bisanya cuman masak Indomie dan kopi teh manis gitu-gitu. Indomie lah, pasti Indomie lah. Mentok-mentok paling mewah tuh sarden tuh udah. Iya sarden. Itu udah paling mentok banget. Akhirnya gue Indomie sarden mungkin karena itu ya. Nah cerita balik lagi ke tadi tuh. Udah sekitar 3:30. Gue duluan, gue ingat banget sama teman gue saat. Kebetulan jalan duluan. Tiba-tiba ada yang nyusulin temen gue di belakang. Di kata dia gitu. Nah, Gandhi kacau nih, ada temen gue lah namanya Gandhi gitu. Kacau, tolong lo lihat deh. Di Cemoro Tunggal tuh abis Kelik naik dikit kan dulu ada Cemoro Tunggal lah, batas terakhir banget yang Cemoro 1 ya, berarti tinggal 1 dong. Sekarang terakhir gua kesana juga udah rubuh sih. Pas gua lihat keadaannya itu hitam, lebih hitam dari lo Jar, jauh Jar, maaf Jar, gue bukan rasis nih, lebih hitam dari gue juga dah, gue salah itu kan. Keling banget dah, itu putih banget Bang, putih banget dan menggigilnya itu cuman udah gimana ya, sampai yang kayak kita waktu di Gede kemarin tuh, sampai ditanya sampai udah nggak nyaut. Nah gue jadi inget lagi nih kemarin dulu kayak gitu. Itu udah parah tuh. Gue seingat gue dulu tuh pokoknya gimana caranya nih anak nggak boleh lep Bang. Kalau pengetahuan nggak tahu benar atau salah ya. Zaman gue dulu tuh yang gue dengar dari abang-abangan lah atau nggak tahu. Gue pernah dengar di kuping gue tuh. Ketika lo ancur-ancuran kedinginan kayak gitu, lo jangan sampai lep, jangan sampai dingin bisa lewat lo. Itu udah saking parahnya. Akhirnya gue bingung kan, anjing apaan ya gitu ya, kompor nggak ada ya kan,
air panas nggak ada, boro-boro. Gimana ya? Akhirnya gue bakar lah baju gue bang. Gue bakar baju gue, agak mendingan bang. Tapi belum lu enak badannya. Gue buka celana di situ, asli lo rasain koloran di trek pasir ya kan. Anjing dingin banget kan. Udah buka lah celana. Kalau zaman dulu kan pakai celana yang PDL tuh, kantong-kantong samping tuh, ingat gitu. Nggak tahu apaan sih itu, gelang banyak gitu kan. Di sini apalah isinya gue juga nggak tahu ya kan. Iya, korek nggak ada ya kan awal-awalnya tuh. Akhirnya gue pinjem orang, dapat, gue bakar itu. Akhirnya gue bakar. Zaman selalu pakai training gue dalamnya tuh, training sekolah dah, olahraga tuh. Gue bakar. Udah kayak baru tuh. Gue udah kayak ngobatin orang campek tuh gue. Iya. Yang digini-gini tuh gue kibasin mukanya. Baru dia sadar tuh. Wah gila lo, dia anjing gue kok dibakar, kata dia. Wah berarti sadar nih manusia udah. Alhamdulillah kata gue ya kan. Lu jangan mati di sini. Gue susah jelasinnya sama mak lo ntar, kata gue ya kan. Udah makin gendek aja deh orang, kata gue. Udah alhamdulillah bang akhirnya. Tapi dia sampai puncak. Nah singkat cerita udah selesai, udah siuman gitu ya kan. Nongol lah matahari. Lu bayangin matahari nongol, kita masih di bawah bang. Masih di apa ya, Semeru Tunggal lah, batas vegetasi lah. Cepodo naik lagi tuh kan. Gue bilang kayaknya lu udah selamat nih kan. Udah lakum dinukum waliadin, gue bilang. Udah masing-masing dulu nih. Kita dulu susah banget bang mau naik Semeru itu. Waduh ngumpulin duitnya segala macam, nebeng-nebengnya. Sampai gue ngegembel di Malang seminggu, banyak ceritanya. Sampai gue nyolong kerupuk tuh teman gue. Modal 2.000 nih, pulang bawa roti, bawa kerupuk. Maaf ya bu, ntar besok saya ganti kok udah kaya. Udah itu banyak lah cerita, pasti lu juga banyak cerita lah. Akhirnya udah alhamdulillah bang naik puncak, set kita push lah kalau bahasa anak sekarang tuh. Sampai gue inget banget jam 7 kurang 10 sampai lah kita kan. Sampai gue jam 7 kurang 10. Ternyata di atas dingin banget anjing, jam 7 nih kata gue. Teman-teman gue belum pada sampai, gimana ini kan. Akhirnya alhamdulillah sampai semua bang. Akhirnya udah selamat sampai pulang lah tuh. Jadi cerita lah, kira-kira begitulah. Nggak ada yang sampai evakuasi berarti? Alhamdulillah nggak ada bang. Nggak pernah zaman dulu gue denger evakuasi bang. Terlalu bisa ditanganin kan? Iya ya, alhamdulillah gitu ya. Sekarang menye-menye kan? Aduh maaf ya, nih yang ngomong dia nih, bukan gue nih. Gimana itu? Lah emang bener kan dulu gampang nggak ngerti ya. Ya lah kalau laki sama laki ya tinggal peluk juga sebenarnya sembuh. Kalau orang dulu ya, ini bukan membandingkan yang dulu sama yang sekarang, tapi beda. Iya. Secara fisik itu bener-bener jauh beda banget. Gue terakhir masih bisa bugil di puncak selamat itu, bugil, maksudnya buka baju, kan itu tahun berapa ya? 2022 lah, 2022 gue masih sanggup. Iya masih sanggup buka baju gitu. Sekarang gue merasa udah nggak sanggup lagi, dan gue pun akhirnya memutuskan beli jaket yang mahal-mahal, ya buat badan gue sendiri. Gitu. Ya walaupun kadang kalau bawa orang mau jaket ban nempelnya di siapa aja. Kayak di gue gitu ya. Ini lagi gue pakai nih. Iya kan gue. Ya, tapi ya bukan permasalahan sih. Tapi gue tuh dulu tuh kalau naik gunung nih, gunung itu olahraga ekstrim. Lu harus sadar dengan kapasitas lu. Gue tidak bilang, misalkan lu naik sama orang, lu tuh harus ngomong sama orang yang lu percaya sebagai leader lu. Misalkan kayak abang-abangan gitu, bang, gue ini orangnya punya asam lambung, bang, gue tuh nggak kuat gini, bang, kalau misalkan gue naik harus tungguin ya, bla bla bla. Ngomong aja selepasnya gitu. Jangan diem tiba-tiba hipo, diem tiba-tiba kesurupan gitu kan. Yang penting lu ngomong aja, yang penting jangan ngomong atau curhat, bang gua agak punya duit ya gitu aja, angkat tangan gitu kan. Kalau agak itu juga sama. Itu udah penyakit umum tuh. Iya gitu. Intinya ya naik tuh apa-apa diomongin gitu. Mungkin kalau orang lain kan, kalau dulu tuh kalau ngeliat setan diceritain di gunung. Kalau sama gua, lu ketemu apa, ketemu tuyul, kalau kedunti, gila sama gua, tenang gitu kan. Bukan karena so jago, tapi gue akan bilang ke mereka serasional mungkin atau menjelaskan. Ini mah aku paling kayak gitu doang. Biar lu happy, nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Jadi ya sebenarnya bukan karena senior atau enggak sih, lebih ke pengalaman aja cuy. Gue nggak ngaku senior, tapi lu yang naik udah tahun 2000-an berarti lu udah ngalamin yang namanya ketemu temen atau ngelihat orang teman tuh hipo tuh kayak gimana, badai di gunung kayak gimana. Duh sebenarnya banyak sih memang. Iya kan, maksudnya lu badai terparah di gunung pernah nggak ngalamin yang kayak
hampir udah kayak mati nih gue di gunung. Sering lah pasti. Lah iya kan. Iya. Cuman kan bedanya kalau dulu kan kita peralatan masih minim, Iya. nggak terlalu disupport kan. Kalau sekarang kan udah support, lu tuh masih bisa diminimalisir lah gitu kan. Makanya penting banget. Jangan cuman teori doang orang juga ngebacot bisa. Iya. Gimana ya, gue ngadepin orang pakai teori doang tuh kayak kesel, tau gak lu? Walaupun ada kasusnya lah. Udah sih. Dekat banget. Udah. Gue naik sama dia nih kemarin tuh. Adalah intinya kecot. Padahal secara tidak langsung gue tidak bilang. Mungkin ada beberapa miskom secara kurang. Ya mungkin kelalaian gue pribadi. Tapi secara penanganan gue full nanganin sampai dia turun. Ada miskom, cuman intinya ngedebat lah gitu kan, ngedebat. Cuman ya gue sih kayak kekeh ya. Kalau gue ngomong disangka kayak bocah baru kemarin. Cuman karena bukan pengen gue dibilang sih enggak, tapi lu tuh harus ngertiin juga. Dan bahkan gue sampai sekarang nih, gue nggak dendam. Tapi suatu saat dia terjadi apa-apa lagi, gue pengen dia punya pikiran compare dengan ketika dia naik sama gue. Misalkan ketika naik sama gue kan gue urusin bla 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 nih. Ketika naik sama orang lain, gue pengen tahu nih, temennya tuh bakal kayak gitu apa enggak? Gitu aja sih belum. Biar dia ngerasain. Ngebedain naik sama gue dengan naik sama orang lain. Gue nggak bilang jangan sama gue, tapi lu coba misalkan ada temen lu orang yang naik di tahun 2000-an atau 90-an, lu dapetin servis dari mereka itu the best banget. Maksudnya secara pendakian itu mereka itu bakalan jadi orang yang paling care gitu. Tapi lu jangan berharap dapat care dari para pendaki yang baru-baru mulai naik. Lu jarang, mungkin banyak, tapi rata-rata mereka tuh ngejar puncak, ngejar tuh seru-seru, bikin konten, foto. Nggak ada. Nih sama kita mah ngapain? Nyebar. Mas anti asap. Lah, yang penting kan tujuannya kita nyampe. Oh iya dong, selamat. iya dong, Bener iya nggak? dong, iya dong. Iya nggak? Iyalah, have fun ya kan, tawa-ketawa ya kan. Kata kita di gunung diajakin berantem nih. Udah jangan dibawa semua. Gua sama dia tuh ada aja loh. Gue naik Kita kan baru kenal lah ya hitungannya ya. naik laut. Naik berapa kali? Berantem sama orang coba. Ini kaki sial banget gitu kan. Emang apes naik sama dia tuh. Ada aja gebrakannya kalau kata orang lah. Jadi memang bingung juga sih ya. Di satu sisi sekarang padahal rame, harusnya lebih banyak teman gitu ya. Ternyata lebih susah nyari teman di sekarang. Dulu tuh nyari teman itu gampang, tapi nyari teman yang mau peduli itu susah. Iya. Ya maksud gua gini juga, Bang. Kalau dulu kan tuh, sini Bang, apa aja dikeluarin tuh. Kita kalau sekarang tuh, gua pernah tuh sampai minta air seteguk aja nggak dapet. Kata gua, ya Allah gini amat hidup ya kan. Akhirnya gue rampok aja Bang, gue pukulin, gue bilang kalau macam-macam, kata gue apa-apa. Enggak, maksudnya sampai segitunya gitu loh. Kalau dulu tuh kan apa yang kita punya, Bang lu perlu apa Bang? Oh, lu kurang air ya apa? Paling nggak gitu kita suka. Ya bukannya ngejelekin atau gimana ya, mungkin karena makin majemuk ya kan, nggak semua orang. Mungkin kalau zaman dulu yang naik rame juga pasti ada yang asik, ada yang enggak, itu biasa lah. Yang penting ya udah balik ke kitanya ya kan, santai. Emang kalau lo hobi, kalau maksudnya kalau lo emang seneng banget keluar jalan-jalan gitu ya, lo bakal ngelebur sendiri sih, natural sendiri sih. Nih gue bakalan, ini bukan dari gue ya, maksudnya gue juga tidak membanggakan dia, enggak. Dia umur udah 40-an lah, dan gue akuin secara fisik dia masih oke, bawa masih oke. Enggak. Ya, gue pengen tahu buat orang-orang baru mau mulai. Oke. Iya. Tipsnya tuh apa sih gitu kan? Karena nih gue selalu bilang ke mereka adalah, lu kalau mau naik gunung kuat itu karena terbiasa, karena sering gitu kan. Tapi mungkin dari lu ada tipsnya gitu apa gitu lah. Itu masuk Bang, itu pasti. Segala sesuatu itu kalau karena terbiasa ya kan. Kayak kita aja nih, misalnya main bola lah. Mungkin kita nggak atlet, nggak latihan khusus, tapi kalau setiap malam Sabtu kita futsalan atau apa, nanti lama-lama juga makin kuat kan. Itu ngaruh sih bener. Cuman kalau yang paling, ya selain itulah kita ngomong ya, lari sih Bang, kalau gue dulu sempet. Jadi sebelum naik tuh lu prepare pemanasan itu lari dulu, jogging? Enggak juga sih ya, dulu jadi sempet ya sampai ultra lah 20 kilo, 30 kilo gitu ya.
ketika lu udah kuat lari, kayaknya itu basic olahraga itu semuanya itu berhubungan sama lari. Kayaknya buat endurance itu paling bagus kalau menurut gue itu lari. Kalau lu udah kuat lari bertahan 2 jam, 3 jam, kayaknya naik gunung insya Allah nggak terlalu berasa sampai. Oh. Ini yang normalnya kalau gue ya pribadi. Iya, tapi bukan berarti Bisa. ya harus dipaksakan. Nggak harus dipaksakan ya, mungkin ya bisa aja sepeda, itu bilang, atau cross trainingnya atau berenang atau apa. Ya maksudnya Iya. 20 kilo ini nggak langsung tiba-tiba 20 Oh kilo. lama anjir prosesnya anjir. Lu bisa Kayaknya 20 kilo berapa bulan, berapa tahun? tergantung pace ya. Kalau itu kalau anak lari bilang kan tergantung kecepatan kita ya. Kalau jadi kebetulan karena gue udah tua bang, jadi gue nggak nyari ngejar pace yang kencang-kencang. Jadi gue lebih ke yang penting durasi kalau bahasanya itu durasi kan. Ya latihannya itu awalnya misal 10 menit nggak berhenti-berhenti, besok nambah jadi setengah jam atau pelan-pelan lah sampai lo bisa bertahan lari 3 jam nggak berhenti-berhenti. Selama berapa lama lu latihannya? Sekarang malah udah berhenti lagi. Dulu berapa? Ada 4 tahun kali bang. 4 tahun tuh bayangin konsisten ya. Iya. Jadi enggak 4 tahun. tiba-tiba gua Oh lama, tiba-tiba langsung 20 kilo, 30 kilo ya. Iya, enggak, bukan berarti kita tiba-tiba naik gunung juga kuat. Kagak anjir, kagak gitu. Enggak. Gua kuat itu karena terbiasa, udah itu aja. Iya. Kalau lu naiknya cuma setahun sekali ya gimana lu bilang mau kuat? Kagak lah. Lu misalkan suka nge-gym aja nih, itu belum tentu ngejamin lu kuat naik gunung. Enggak. Beda. Intinya kuat itu karena terbiasa. Udah itu aja. Wah, apalagi didobelin berarti. Gue jadi nangkep nih sekarang nih. Terbiasa dan latihan, udah komplit. Kayak lu nih, udah terbiasa nih. Tambah lu iseng-iseng. Kalau misalnya apalagi ada panggilan kita ke Nepal, pasti lu prepare lah dikit ya kan. Aku tuh kagak mau ke Nepal. Jar, nggak mau Jar. Ntar gue biayain, tenang. Amin, amin. Enggak, Enggak. gua bakal. Enggak, lu nggak mau ya ke Nepal? Kenapa? Tapi kalau Kenapa? lu ngajak gua ke Amazon, ayo. Anjing, gue takut anaconda. gue takut Gue nggak suka reptil. Gue nggak suka yang nggak ada vegetasi, paham nggak sih lu? Oh, lo nggak suka ada Kenapa gue vegetasi nggak ya? terlalu sering ke Semeru? Karena gue nggak suka vegetasi. Kenapa gue nggak terlalu sering ke Selamet? Karena gue nggak suka atas yang nggak ada Puncak yang botak gitu ya. Iya. Makanya gue pakai topi nih. Ya, oh gitu ya. Iya, gue nggak suka. Gue lebih suka hutan. Kenapa gue bilang impian target gunung gue itu adalah Loser. Loser. Walaupun sebenarnya banyak gunung lain. Kan Loser itu treknya hutan terus 11 hari. Itu gue lebih suka pegunungan yang ada hutannya. Nah, kira-kira kita kalau 11 hari barengan ya, 2 jam aja kadang kita ribut. Ya, gue tuh mau ada undangan. Nah, aduh ini Ya, teman-teman ajak nih sekalian nih kalau ada yang mau nih. kagak usah nih. Ini mungkin ada teman-teman yang Nggak percaya gue. iya, jangan gitu dong. aja 11 hari 17 hari lah. bisa aja tapi nunggu gue desain dulu. Anjing, kan cuti lu nyampe 14 hari. Jadi nyampe kan bukan. Kita gue bikin memo ke bos lo. Iya. Nih, tenang nih kalau ada nih. Oh, Closer jar sekali seumur hidup aja jar. Gue juga nggak mau ngulang lagi guys, kayak kita Jangan ngomong sekali bang, gue bilangin. enggak, maksudnya itu kan next. Soalnya Enggak gini. Itu kan gunung panjang. Biaya juga kan modal sendiri, letak sendiri di atas goceng, cuk. Iya udah pasti lebih. Udah pasti lebih Lebih kan, sih, 10 goceng juta lebih. lah gitu kan. Iya. Modal sendiri. Iya, emang lu mau tiap bulan naik ke gunung itu? Kali ya. Sekali seumur hidup. Yang Kali ada sponsor. Sponsorship. ya kalau sponsornya nyembocorin kita dengan kondisi kita udah berumur 60 tahun lu. Apa untungnya buat dia gitu ya kan? Iya. Visi kita juga nggak oke, segini juga kita udah ngap-ngapan aja. Loser Oh tuh. gitu ya. Memang sih kita memang ini aja, memang pengen ya kalau loser pengen. Ya semoga lah ya. Jadi memang iya, walaupun udah dari dulu suka naik gunung ya paling kita sini-sini doang karena memang rezekinya baru dikasihnya segini. Kadang gue suka mikir gitu bang. Alhamdulillah teman-teman kadang maaf yang belakangan naik tapi sudah ke Jagam Konora lah apa yang sekarang yang viral-viral itu ya kan. Itu nggak. Iya. Bukan nggak punya kemauan ya. Iya, nggak punya duit. Mudah-mudahan nanti ada rezeki deh. Sponsorin kan. Gunung Irak juga kita antar di mana juga insya Allah ya. Kalau kata Bang Samsul mah, lo makan bolu bang, mau makan apa bang? Asal lo mau ngangkat mah gue masakin. Oh siap, siap insya Allah. Jadi udah pas nih. Di tim itu harus lengkap guys. Iya. Kalau misalkan lu nggak ikut open trip nih, Iya. lu itu harus lengkap dengan
lu harus punya tim dokumentasi mungkin kalau sekarang. Oke. Yang tukang foto-foto tuh. Iya, oke. Terus ada tim yang jago masak. Mm-mm. Jago itu dalam arti Aduh, ada itu penting banget. misalkan ada sawi, ada apa, ada mecin dong. Intinya kalau dia yang masak, dia yang megang apapun menunya enak. Enak. Ada tim pikul, ada tim babu nih. Iya. Ini pokoknya Kuli segala. panggul ya. Iya. Oke. Segala kasur kayak apa yang penting dia mah udah yang penting Siap. makan enak Hmm. dipanggul terus. Nah, itu harus ada. Ada tim hura-hura, ada tim yang ngebacot terus. Itu wajib ada. Wah tuh kalau udah semua ada di situ enak banget tuh. Iya. Pokoknya itu Saik harus banget. lengkap banget. Menurut gua Hmm. ini 4 yang Paling poin utama ya, paling penting lah ya. paling penting. Pak. Kalau mungkin kayak ada leader dan sweeper itu dari 4 orang ini juga sebenarnya pasti ada. Iya. Gitu kan. Cuman tim ini tuh krusial banget. Jangan sampai mungkin kalau zaman dulu ya makan biar kata mie juga, ya itu kan karbo semua kan, kuat-kuat aja. Nah kalau sekarang nggak bisa, anak sekarang harus dimainin dengan makanan-makanan yang bernutrisi. Biar kata udah nutrisi juga kadang-kadang susah makan. Gue kesel banget sama anak-anak yang sekarang udah Iya ya. susah makan. Iya. Gue nasi kerak aja kadang gue bubet. Gue ada besok gue geter. Lah iya kan. Aduh, malu-malu deh kalau jadi makan, malu-maluin diri sendiri. Tajan nih Bang Samsul nih. Nah, tapi kan selama mereka mau gue makan Sop secondan orang ya gue membat. Ya. Wah parah sih. makan apa itu yang penting aman. Ya, kan? Insya Allah wah parah dah. Gue nggak promosi atau gimana, tapi cobain aja. Gue nggak bohong bener. Nanti kalau dia bikin trip atau apa, cobain lah naik sama Samsul Tenten. Yang penting gue yang masak. Iya. Karena kan gue juga punya tim yang bisa masak sebenarnya. Oh iya. Ada, tapi masakan dia juga enak kok. Gue Oh karena nggak. gua- Kalau orang kan open trip pasti pakai jasa porter kan. iya. Kalau gue nggak, dari tim gue sendiri. Oh dia bisa masak, ya gue pakai dia. Gitu. Kalau gue Tapi gue selama naik ke Malu lu terus yang megang kompornya. ya karena kan Karena dia- tim lu nggak ada yang dia kerja, udah punya kesibukan air. Kadit nggak bisa masak. Apa? Kadit PA. Bisa masak air sama mie, begitu doang. Iya sosok ribet kemarin kata gue lu. Sosok ngambil pisau motong-motongin apa sih kata gue nih. Dia itu satu. Kocak anjir. Dia tuh apa ya, teman SD gua. Hmm. Cuman baru ketemu lagi tuh beberapa bulan yang lalu. Asli. Gitu. Tapi makin lengkap jadi anjing, ya kan? Ada tim yang sebagian nyupport peserta, tapi emang kalau buat dapat tim sendiri itu seleksi alam lah guys, nggak bisa juga langsung Iya sih, cocok benar-benar. lah. Iya. Ya mungkin gua cocok sama dia, belum tentu orang lain cocok sama dia gitu. Kayak gitu aja sih lebih tepatnya. Cuman ya kalau udah cocok ya udah seru-seru aja. Mau rungkatnya apa juga. Yang penting kita mah hahaha. Ini Iya, gitu. ini udah pada enak tahu kita mau ngobrol sampai kapan. Sebenarnya banyak kalau mau diceritain satu-satu kayaknya berapa episode deh. Ya kan kita Iya. ngobrol Iya, aja, banyak sih, bener, iya. Berbagi cerita. Apalagi kalau enak mungkin bareng-bareng kali ya kapan-kapan gitu 20 orang gitu ya. Tuker-tukeran gitu. Oh, pengalaman lo kalau ini itu ceritain dong itu. Wah, itu seru deh kali. Kapan-kapan lah ya, kapan-kapan Iya. nanti gue ngobrol sama tim-tim gue yang full lah gitu kan, Iya. biar lu pada tahu semua. Itu Mungkin harus- subscriber lu kali boleh kapan-kapan meet and greet gitu ya kan. Meet and greet. Apa bahasanya? Jar, bener gak sih? Bener ya? Meet and greet dong bikin. Ya, Jadi lu bayangin jadi sebelumnya tuh gue kan jadi kan banyak makanan tuh, tenang. ya ampun. Gimana gimana? Sebelumnya kan si Mecet podcast sama gue, Ah, gue ada satu lagi sama ah, Gibran. Ah, Bacotnya lu tau sendiri Mecet kayak gimana kan? iya. Di depan kamera diem anjing. Masa iya sih? Ini Allah. Chat lo lemah banget sih. Diem aja cuman Masa iya? begitu tuh. Masa bang? Iya. Oh. Jadi nggak semua orang bisa depan kamera juga ya, dan gue memaklumi itu juga. Gue juga jujur aja nih baru ini nih bener nih. Ya. Asli. Sampai gue bilang tadi kan sama lo kan. Biar bisa besar yang undang juga belum tentu. Canda ya Bang Firsa kata. Sekarang kan orang tahunya Firsa Besari. Siapa? Mbak Furki. Siapa gitu ya. Ya itulah. Jangan salah, dia senior gue coy. Ah, enggak lah sama aja. Senior karena tua. Kalau pengalaman mah Bang inilah tetep Lu lah. kalau ketemu dia nih naik gunung nih, lu keplak kayak pala botak gitu. Nggak bakal ngambek dia sama orang ini. Iya, insya Allah enggak. Ya. Nggak apa-apa, sapa aja dimanapun nggak apa-apa. Emang biasa aki-aki mah diakalin mulu. Suruh bawa apa gas, suruh bawa apa gas ya kan. Yang penting perut aman kan. Oh itu tuh, bener makanya gue take and give-nya kalau bahasa orang tuh. Apa-apa deh gue disuruh bawa berat segala macam, yang penting Samsul daging mulu kata gue. Betul. Makanan gue nggak ada yang nggak enak guys. Karena gue bilang berapa apa dari tahun berapa naik ya baru ini udah. Bener Bang. Udah lah ya guys ya, gitu aja lah. Ya ini mah cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya ngalahin dulu lah.
Iya. Karena bingung juga, bosen juga kan bahas setan-setan yang nggak jelas juga gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol sama tim gue. Ya semoga nanti next kalau memang ada waktunya teman-teman gue pada mau buat ngobrol ya nggak apa-apa lah, nanti gue usahakan ngobrol sama temen gue ya. Ya seru-seruan aja ngobrol kayak gini gitu. Iya lah. Dan thank you lah yang buat kalian-kalian yang udah nonton. Buat Samsul undur diri, buat Tak juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.